Selamat malam semuanya. Ya, ini Vlog edisi 14 April 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide yang masuk di kolom komentar ya Vlog edisi kemarin 13 April. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita lihat IHSG hari ini melanjutkan pullback dengan kenaikan yang cukup signifikan, 1% lebih, hampir 2%. Kenaikan ini berusaha untuk menutup gap dengan target 6.500, yaitu adalah resist gap yang terbuka saat ini yang memungkinkan dalam proses pullback turun ini ya ada potensi untuk ke sana. Jadi sementara ini kecenderungan untuk pullback masih dapat berlanjut setidaknya beberapa hari ke depan sebelum long week ya gitu. Jadi hati-hati mendekati akhir pekan nanti ya. Manfaatkan sebaik mungkin kenaikan kali ini ya, untuk terutama untuk mungkin Bapak Ibu yang memiliki portofolio over position ataupun over diversifikasi. Setiap kenaikan di IHSG adalah kesempatan untuk memperbaiki ya, melakukan evaluasi, memperbaiki mana saja yang harus dikurangi, mana saja yang harus dijual ya, take profit dan sebagainya. Itu adalah kesempatan yang baik ya, cukup bijak, jangan sampai menunggu IHSG drop lagi baru kita kepikiran untuk melakukan itu ya. Begitu pesan untuk F-Talk untuk IHSG ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Malam Pak F, saham JARR, apakah upside-nya cukup menarik jika dibandingkan TAPG yang sudah naik cukup tinggi? Stop loss dan TP-nya di berapa ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk trading ya. Oke, kita lihat dulu compare dengan Triputra Agro dengan John Lynn. Kita lihat dari potensi kenaikan jangka pendek ya, kita menggunakan daily ya, time frame daily. Resist terdekat ya, 400 ya, nominal kecil ya untuk John Lynn ya, JIR ini 10% sampai dengan sekitar 17%. Potensi kenaikan jangka pendek ini bisa berlanjut sampai dengan upper shadow ini ya, 400 lebih. Jadi paling tidak untuk jangka pendek ini kita lihat ada potensi untuk ke area 400 ya, itu 11%. Kemudian TAPG Triputra ya, secara teknikal hampir mirip-mirip ya. Potensi untuk menuju resist terdekat. Kenaikannya sudah berada di resist ya. Jadi ini adalah potensi lanjutan sekitar 6%. Jadi kalau secara potensi upside saya lebih memilih JIRR. Seperti itu. Pak F, saham WOMF apakah masih menarik untuk investasi? Terima kasih. Oke, untuk WOMF Won Finance. Oke, kita lihat fundamental ya kalau kita bicara investasi ya. Kita lihat pertumbuhan, saya rasa pertumbuhannya ini cukup konsisten dan cukup bagus ya, dari atas sampai bawah. Meskipun ya kita lihat dari kinerjanya ini sebelum COVID agak jelek ya gitu, tapi setidaknya 3 tahun terakhir ini cukup bagus dan ini berlanjut pada kuartalan terakhir ya. Kemudian secara margin profitabilitas kita lihat di sini juga memenuhi syarat layak ya, sangat jauh, sangat signifikan. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya juga ada ya, artinya ada improvement dalam profitabilitas dan ini adalah sinyal yang cukup baik. Lalu kita lihat dari harga sahamnya secara teknikal jangka panjang saat ini sedang diskon juga, turun ya. Jadi untuk investing di saham WOMF ini idealnya semakin dekat dengan EMA semakin menarik ya. Saat ini jarak dengan EMA ini cukup kecil ya, sekitar 5-6%an. Jadi untuk harga saat ini menurut saya cukup menarik untuk akumulasi. Oke, begitu. Sore Pak F, mohon saran Bapak terkait target harga untuk masuk di saham BMRI setelah ex-date hari ini. Rencana untuk investasi jangka panjang, terima kasih sebelumnya. Untuk BMRI masih jauh ya dari target yang kami harapkan. Seperti kami sampaikan pada F-Talk sebelumnya, Mandiri masih sangat jauh dari harga yang kita targetkan atau best price yang kami anggap best price untuk saham ini ya. Jadi setidaknya memang harus turun mendekati 4.000 ya. Secara teknikal saham ini masih memiliki ruang turun ke 4.030 ya.
secara target turun masih memungkinkan untuk turun ke sana. Jadi target ini target yang paling tinggi yang kita bisa rekomendasikan ya untuk masuk di Bank Mandiri. Jadi kalau mungkin kita bicara BRI, kita sebut angka 38 itu paling tinggi ya. Kalau kita sebut Bank Mandiri itu adalah angka 4.000-an. Ya di bawah 4.100 itu mungkin sudah bisa dimulai akumulasi gitu ya. Terkait dikasih atau tidak itu bukanlah ya sebuah kepastian, tapi yang jelas secara teknikal memungkinkan, mungkin harus menunggu dulu beberapa saat ya, beberapa waktu untuk mendapatkan harga tersebut. Sekali lagi ini adalah target teknikal ya, target teknikal yang mana juga kita sudah pernah sampaikan bahwa Bank Mandiri ini kalau belum turun ke 4.000 menurut saya secara fundamental juga masih cukup premium ya, karena ada alternatif saham bank lain yang saat ini harganya sudah masuk ke dalam price target yang kita sudah set gitu ya. Oke, jadi angka 4.000 adalah angka tertinggi yang mungkin baru kita akan lihat seperti dulu 2024 kita sebut BRI 3.800. Kalau 3.800 tercapai belum tentu juga PIR akan melakukan akumulasi, dan terbukti PIR baru melakukan akumulasi setelah BRI turun ke bawah 3.600 kemarin. Jadi 4.000 itu mungkin untuk Bank Mandiri baru kita akan lihat. Kalau di atas itu kita nggak masuk, kita hanya trading only. Kemarin juga kita sempat trading untuk saham BMRI. Kita masuk kemarin sebelum ex-date kita keluar ya. Kemarin kita jual di 5.100 tanggal 11 April. 11 April itu hari Jumat ya. Gitu ini ya. Jadi kita selalu menghindari saham ex-date dividend ya. Jadi nggak mungkin PTR dapat dividen, itu nggak mungkin ya. Jadi kita hanya mencari capital gain sesuai dengan memang tujuan kita trading saja. Oke, seperti itu. Di atas 4.000 untuk Bank Mandiri hanya trading. Pak tolong bahas saham BYB untuk trading, lebih baik entry di berapa dan TP dekatnya berapa. Oke. Untuk trading ya, BBYB sekarang posisinya sudah naik ya, dan breakout hari ini, breakout dari EMA dan juga resist ya, jadi ada potensi upside selanjutnya ya. Oke, kita lihat dari potensi koreksi dari tren turun, harusnya bisa naik ke 200 ya, 200 target terdekat. Jadi sisa upside-nya tersisa 2%, 4% ya, 4%, 5%. Untuk saat ini saran saya untuk entry nunggu buy on weakness di 188 ya, itu sekitar upside-nya 9% lebih ya, hampir 10%. Kalau sekarang ini bisa buy on weakness dulu, nunggu koreksi. Kalaupun besok misalkan tidak turun atau langsung naik ke sini, risknya ini sudah cukup besar, di atas 5% ya. Itu di atas 5%, dan bahkan ini bisa turun 12% gitu. Makanya harus menunggu di 180-an tadi ya, 187, 188 sampai dengan 184 agar upside-nya lebih menarik ya, secara upside dan risk. Oke, seperti itu. Izin tanya Pak Yef, tadi pembukaan sesi 1 Bank Mandiri turun lumayan, apakah bagus untuk masuk Pak Yef atau besok masih ada kemungkinan turun lagi? Terima kasih. Oke, ini untuk trading ya. Nggak ada penjelasan untuk trading atau investing, tapi saya anggap untuk trading karena patokannya adalah hari ini ya. Gitu. Kita lihat dari sini secara downside masih ada ke angka 4.000 tadi. Secara jangka pendek di sini ada gap terbuka di 4.450, dan saya rasa untuk rejection di EMA 60 ini mengindikasikan potensi turun lebih dalam ya, tentunya dengan target tadi 4.000-an tadi yang belum tercapai juga. Sepertinya untuk trading Anda bisa sedikit menunggu di 4.450 agar nanti upside-nya apabila dia mengalami rebound itu cukup menarik untuk trading. Misalkan dia bisa rebound ke middle area itu 8% di 4.800-an, atau bisa naik lagi misalkan ke 4.900-an atau 5.000 itu 12%. Jadi area yang menurut saya ideal untuk menunggu Bank Mandiri untuk trading dalam rangka swing trading itu di 4.500 atau 4.400-an. Oke.
Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam Pak Yef. Untuk JIHD apakah bisa untuk trading swing? Berapa potensi kenaikan SL-nya? Oke. Kita lihat untuk JIHD apakah sudah ada perubahan. Beberapa hari yang lalu kita bahas ya. Untuk trading sepertinya bisa ya untuk saat ini dengan risk yang Anda bisa batasin di 510 itu risknya sekitar 3% ya. Anda bisa ambil satu titik di bawah 505 dengan target gap ataupun shadow terdekat di 580 sampai dengan gap 630. Bisa untuk swing trade. Apakah Bumi bisa untuk swing? Berapa SL dan TP-nya? Sepertinya Bumi hari ini sudah naik ya. Salah satu saham yang kita ketinggalan hari ini adalah Bumi ya. Tadi kita ketinggalan saham Bumi ya. Dan harus masuk saham lain yaitu saham FILM ya. Tadi pagi kita masuk FILM karena ketinggalan Bumi ini sudah kita pantau dari beberapa hari yang lalu karena sudah memang memiliki indikasi rebound. Untuk saat ini sudah terlambat seperti yang kami juga lakukan, yang terlambat ya nggak masuk gitu ya. Karena upside-nya sudah mengecil ya, dan selain itu risk-nya tentunya sudah besar dengan gap 83 itu ada di situ, risk-nya 10%-an. Jadi kalau Anda mau masuk saham Bumi untuk trading harus menunggu koreksi dulu setidak-tidaknya di 86 atau 88 lah gitu. Oke. Sore Pak Yef, CBDK apakah sudah mulai swing naik? Minta saran entry TP1, TP2 dan SL-nya untuk swing. Oke. CBDK sepertinya juga sudah terlambat ya untuk masuk. Kemarin kita masuk terakhir di PTR itu di harga berapa ya? 5.200 ya. Dengan TP, bentar kita lihat. Ya, kita masuk kemarin belum lama ya, tanggal 11 hari Jumat di 5275 ini dengan target di 58 berapa ini? 5875. Sekarang harga posisi di 5800 sudah ke TP2 ya. Jadi untuk masuk sepertinya sudah terlambat, sudah tercapai TP2 juga. Jadi untuk entry ini baiknya harus nunggu koreksi lagi ya. Karena ini berada di resist ya, sudah di resist. Jadi ketika kita masuk, kita harus pertama yang kita lakukan adalah kita harus bisa mengkalkulasi potensi kenaikannya. Jika kenaikannya itu sudah mengecil atau sudah tidak memenuhi syarat, kita kan punya minimal potensi kenaikan. Ya misalkan kita nyari di atas 10%. Ketika saham itu nggak memenuhi syarat, tentu saja yang kita sarankan adalah menunggu dia turun lagi gitu ya. Jadi paling tidak secara teknikal harus nunggu di 56.600 atau di 5.450. Itu pun potensi upside-nya sepertinya sedikit ya tidak terlalu menarik, berbeda dengan 5.200-an kemarin ya tanggal 11 ya. Di situ potensi upside-nya jauh di atas 15% gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini harus menunggu koreksi dulu di 5450 lah paling tidak. Kalau dikasih ya bagus di situ dengan stop loss di bawah 5150 dengan TP yang memungkinkan karena ini gap sudah tertutup ya tetap di angka 58 atau 59-an sama dengan trading plan yang ada di private trading room. Oke, seperti itu. Lanjut ya, mohon Pak Yef, apakah saham KEJU Like Invest menariknya masuk di harga berapa? Semoga Pak Yef selalu dikasih kesehatan. Terima kasih doanya. KEJU Like Invest, tetapi yang masalah adalah harga sahamnya yang sudah naik ya. Jadi sebuah saham itu sebuah saham itu mungkin layak secara fundamental, tetapi belum tentu harga sahamnya menarik ya. Gitu. Nah. Saham ini kan sudah melewati kenaikan ini. Saham ini pernah kita rekomendasikan ya di Peers. Tentu saja kalau sudah pernah direkomendasikan ya tentunya layak investasi gitu ya. Kita rekomendasikan saham ini tahun 2022 ya. 2022 itu waduh harganya masih berapa ya gitu ya. Bulan Juli ini ya. Ini kan habis stock split kalau nggak salah. Bulan Juli nih ya, kita tunjukkan. Kita rekomendasikan saat itu bulan Juli. Nah ini Juli 2022 ya. Kenapa ya? Fundamentalnya bagus ya. Jadi wajar kalau sahamnya habis itu setahun kemudian meledak ya, gitu kenaikannya. Secara pertumbuhan tentu saja bagus, secara margin bagus,
ya. 2024 ini adalah pertumbuhan yang terbesar salah satunya. Ya, sepertinya ini memang puncak kenaikannya sudah terjadi dan harga sudah terapresiasi. Ketika sebuah fundamental itu layak investasi, ya, kemudian harga sahamnya sudah naik, tentu saja itu membuat tidak menarik ya untuk kita investor. Yang kita cari ketika investasi adalah fundamental bagus tapi harga sahamnya belum naik atau justru sedang turun. Itu yang kita cari. Ketika harga sahamnya sudah naik, ya kita pasti akan menghindari itu. Ya. Kita ambil contoh lah, beberapa tahun yang lalu misalkan kita ketinggalan juga ya, ada beberapa saham yang kita ketinggalan dan fundamentalnya baik ya. Seperti misalkan ya kita mencari alternatif investasi ya, kita ketinggalan misalkan SMDR, kita cari Temas. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita ketinggalan saham bank digital ya, kita ambil karena bank digital waktu itu juga masih belum terlihat bagus ya, kita masuk ke alternatif yang like invest seperti BRIS misalkan ya gitu. Walaupun seringkali kita terbiaskan oleh keadaan market gitu, market sedang naik-naiknya, kita kadang melihat wah ini masih bisa naik lebih tinggi lagi, ternyata itu sudah melebihi dari fundamentalnya ya. Ketika sebuah harga saham itu sudah naik terlalu tinggi ya, bukan berarti tidak bisa naik lagi, bukan, tetapi risk yang terkandung itu sudah premium ya. Kita investasi berhati-hati pun risiko itu akan tetap ada, tetapi risiko itu besar dan kecil kita bisa ketahui dari jarak antara harga saham dengan fundamental. Oleh karenanya ketika kita berinvestasi tidak bisa terlepas antara teknikal dan fundamental itu. Jadi kalau di luar sana mungkin ada orang yang hanya investasi hanya menggunakan fundamental tanpa menggunakan teknikal, itu top sekali dan bisa berhasil, itu top sekali ya. Kalau kami nggak bisa karena kami orang kecil, investor kecil, kita harus bisa mengkombinasikan antara dua indikator tersebut, dua metodologi tersebut untuk bisa menyempurnakan keputusan ataupun kebijakan yang kita ambil dalam berinvestasi gitu ya. Jadi harga saham sudah naiknya setinggi apa, sedangkan fundamentalnya seperti apa, ya, itu yang kita harus tahu. Nah sebaliknya ketika kita mencari sebuah harga saham itu sedang turun, kita cek fundamentalnya, apakah harga sahamnya ini sudah turun terlalu jauh dibandingkan fundamentalnya. Misalkan fundamentalnya koreksi, turunlah, terjadi koreksi seperti BRI contohnya, pertumbuhannya biasanya double digit jadi 1 digit ya. Kemudian harga sahamnya sudah turun sekian, apakah ini menarik atau tidak? Nah itulah kita harus tahu itu ya. Jangan sampai kita hanya melihat fundamental bagus kita gas beli aja, kita nggak melihat teknikal ya. Mungkin di luar sana ada yang bisa seperti itu, silakan, mungkin Anda bisa berkonsultasi dengan beliau. Tapi kalau di kami, karena kami sekali lagi investor kecil yang memang harus super hati-hati, kita akan mempertimbangkan banyak hal dalam berinvestasi karena itu adalah komit jangka panjang gitu ya. Ini untuk sharing aja. Jadi kalau kita investasi itu pedoman kita adalah fundamental untuk kita pilih ini layak atau tidak, tetapi untuk masuk atau tidaknya kita harus berpedoman pada teknikal. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Apakah SMRA layak untuk invest? Masuk di harga sekarang apakah menarik? Oke, kita lihat. SMRA salah satu saham yang mungkin properti yang juga turun banyak ya di saat ini gitu ya, karena harga sahamnya cenderung jatuh ya ini ya, beberapa bulan terakhir ini sejak kuartal 3. Oke, jadi kita lihat dari fundamental dulu ya, tetap ya, karena harga sahamnya sudah turun, apakah fundamentalnya juga turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhannya baik-baik saja ya sejauh ini. Memang ada sentimen positif ya di era pemerintahan saat ini, tetapi yang kita perlu tetap cermati tidak bisa menelan mentah-mentah itu. Yang jelas data saat ini menunjukkan kinerja SMRA cukup solid ya. Oke, kita lihat dari sini memang secara segmen bisnis mereka pertumbuhannya cukup baik ya, cukup baik artinya tidak ada perubahan segmen gitu ya. Ada tiba-tiba lonjakan besar, tapi itu baru. Nah, ini yang kita nggak mau. Kalau bisa itu memang sudah sama dan terukur dan konsisten gitu ya. Nah, ini saya lihat dari pertumbuhan ini cukup baik ya sejak pandemi itu justru ini sedang terakselerasi. Nah, seperti pembahasan tadi, harga sahamnya sedang turun. Nah, menurut saya ya bagus ya. Tapi ingat ya, ketika kita berinvestasi pada harga saham yang sedang downtrend, mindset yang kita harus tanamkan adalah super jangka panjang ya. Kalau kita jangka pendek, saran saya investasi jangka pendek itu tetap ada ya. Kalaupun kita bicara investasi 1 tahun itu termasuk investasi jangka pendek. Tapi kalau investasi jangka panjang itu kita siap hold kapanpun selama harga sahamnya
masih belum naik dan fundamentalnya memang sesuai layak gitu ya. Semakin turun kita bisa semakin tambah. Makanya metodologi investasinya itu beda dengan yang jangka pendek. Kalau jangka pendek biasanya mereka bisa melakukan akumulasi itu dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sedangkan kalau investor jangka panjang mereka kan hanya beli saat terjadi penurunan besar. Ya. Gitu. Jadi memang mereka sangat santai, lebih santai. Nah, ini masuk di saat ini dengan catatan Anda harus jadi investor yang super santai. Uang yang Anda gunakan pun uang super dingin. Tidak hanya dingin ya, super dingin. Ya, gitu. Dan Anda sudah mengatur itu ya, sudah diatur portofolionya gitu ya. Memang Anda siapkan untuk mengalokasikan saham-saham yang memang super jangka panjang gitu ya. Nah, untuk target sementara ini kita melihat dari SMRA sendiri ini seharusnya ya bisa naik di atas EMA ya. Karena EMA ini kan cukup terjaga ya. Kalaupun dia naik ke atas EMA, itu menurut saya itu target yang memungkinkan ya. Karena fundamentalnya sendiri sudah terkonfirmasi tumbuh gitu ya. Di 640. Ini kita tidak ada kepentingan ya, kita tidak punya juga di peer ataupun peer saham ini, tapi kalau kita boleh jujur seperti itu kira-kira jawaban saya. Malah Pak F, saham Sido, MDKI dan Roti yang akan bagi dividen. Apanya yang mau bagi dividen? Kalau bagi dividen kita untuk trading kita hindarin ya. Ataupun untuk investing kita nggak akan beli mendekati dividen ya. Kita sudah beli dalam waktu yang jauh sebelumnya gitu ya. Karena dividen itu biasanya akan turun setelahnya. Gitu. Kalau mau dividen tahun depan, belilah setelah dividen gitu. Mungkin bisa dikoreksi lagi ya, lebih spesifik Anda mau tanya untuk trading atau investasi. Yang jelas kalau kita bicara dividen, baik itu trading ataupun investing, kalau itu sudah dekat kita akan cenderung hindari, kita akan tunggu penurunan terjadi setelah dividen. Oke. Malam Pak F, apakah PTBA masih ada peluang turun ke 2.300? Apakah layak beli sekarang untuk swing trade? Oke, kita lihat untuk PTBA apakah bisa turun ke 2.300. Oke, 2.300 itu sekarang kan konsolidasi ya saham ini ya. Kita lihat dari konsolidasinya ini di rentang 3.000, support di 2.300. Bisa ya seharusnya ya. Jadi 2.300 ini memungkinkan kok. Ya. Tetapi ya saat ini momentum swingnya ini masih naik ya. Kita lihat dari potensinya dulu 0,6 ya. 0,6 ini yang paling mungkin terdekat ya di 2820. Setelah itu kemungkinan akan terjadi penurunan kembali di 2.600 atau 2.500. Untuk tunggu di 2.300 ini sepertinya membutuhkan waktu ya. Mungkin jangka pendek ya. Mungkin kurang dari 1 bulan bisa. Untuk beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu ke depan ini potensinya ke 2.800 terlebih dahulu. Oke, kalau WIRG buat jangka waktu setahun gimana? Untuk jangka waktu setahun berarti kurang dari 1 tahun, saya rasa harus trend following ya. Gitu. Kita harus lihat bagaimana trennya gitu. Tidak cocok ya menurut saya, ini saham ini downtrend dan konsolidasi. Menurut saya pergerakannya masih akan berada di rentang ini. 100 sampai dengan 90-70-an. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan strategi kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 bulan, saran saya adalah trend following, memilih saham-saham yang sedang uptrend. Malam Pak F, strategi masuk BMRI untuk jangka 2 sampai dengan 3 bulan ke depan setelah ex-date kira-kira entry level berapa? Kalau 2 sampai dengan 3 bulan, saran saya sekali lagi trend following dan BMRI saat ini sedang downtrend ya. Kalau untuk investing ya, tadi saya sudah sebutkan di awal ya angkanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan yang jelas. Anda ingin trading, investing, silahkan diberikan keterangan yang sejelas-jelasnya supaya nanti jawabannya sesuai. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di F-Talk ya. Buat trading plan, buat investing plan, analisa fundamental secara mendalam lagi karena informasi di sini sifatnya sangat lemah ya, Anda perlu mengolahnya lagi lebih mendalam, lebih matang lagi. Itu saja untuk F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.